Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana anak-anak? Kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian dan PTS tulis dan praktek. Semoga nilai kalian tetap bagus ya dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan Miss. Kita akan belajar tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kita simak video pembelajaran hari ini. Anak-anak yang soleh dan soleha, materi pembelajaran hari ini yang pertama, keunikan gerak tari daerah. Yang kedua, manfaat keragaman di sekolah. Yang ketiga, tokoh dan penokohan dalam cerita fiksi. Yang keempat, melakukan gerak tari kreasi daerah. Setiap daerah biasanya memiliki acara kebudayaan atau festival daerah yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan daerah setempat. Festival daerah biasanya berisikan beraneka ragam atraksi daerah yang menarik, misalnya tarian daerah. Ternyata setiap daerah memiliki ciri-ciri tarian daerah yang membedakannya dengan daerah yang lainnya. Saat kita menyaksikan tarian daerah, pastilah ada sesuatu yang menarik perhatian kita. Contohnya adalah tarian Bali. Ciri-ciri gerak tarian Bali umumnya dinamis dan lebih banyak menggunakan gerakan tangan dan mata yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Contohnya pada tarian yang berasal dari Bali adalah tari legong dan tari pendet. Tari serimpi dari Yogyakarta. Keunikan tari serimpi yaitu tari serimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Tarian yang berasal dari Yogyakarta ini disajikan dengan gerakan gemulai dan anggun. Gerakan tersebut adalah gambaran kesopanan, budi pekerti, serta lemah lembut yang menjadi karakter wanita Jawa. Musik pengiring pada tari serimpi adalah gamelan Jawa. Tari Beksanwireng dari Surakarta. Keunikan tari Beksanwireng terletak pada setiap gerakannya yang dilakukan dengan gagah perkasa layaknya seorang prajurit yang membawa tombak dan tameng. Tari Beksanwireng biasanya dibawakan oleh penari laki-laki yang menggunakan busana prajurit dengan gerakan dan tempo kencang karena perangnya bertanding. Dari seni tari. Oke. Seni tari adalah seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dari tubuh atau fisik dan mimik, ya. Dan disertai juga dengan iringan. Namun secara umum kita bisa mengartikannya sebagai gerak tubuh yang indah. Lanjutnya yaitu unsur utama dari tari itu apa? Nah, yang pertama ada unsur wirogo atau kemampuan, peragaan, penguasaan kelenturan gerak. Karena pada dasarnya untuk mengekspresikan sebuah tari, hal yang utama itu adalah berupa gerak. Bagaimana kalian menyampaikan gerak itu. Kemudian ada wiromo, yaitu pengaturan tempo untuk mencapai gerakan yang harmonis. Jadi adanya kesesuaian antara iringan dan gerakan. Iringan itu pun nanti akan dibagi menjadi 2. Ada iringan internal dan eksternal. Contohnya dari iringan internal itu adalah menghasilkan musik, iringan dari anggota tubuh kalian. Contohnya seperti tari saman yang iringannya berupa suara dan tepukan tangan dari para penarinya. Kalau eksternal itu membutuhkan bantuan lain, misalkan kayak
musik di tape itu, terus kemudian ada gamelan-gamelan atau ada bunyi dari alat musik lain. Nah, lanjut ada wiroso, yaitu tingkat penghayatan dalam tarian. Bagaimana kalian menjiwai sehingga tari itu bisa tersampaikan kepada para penonton. Manfaat dari tari, cerita dari tari itu bisa tersampaikan, maksudnya apa? Yaitu butuh penghayatan. Untuk unsur pendukung tari itu yang pertama ada ragam gerak ya. Maksudnya yang hal utama yang harus kalian lakukan untuk membuat tari itu adalah harus ada gerakannya ya. Ini wajib. Kemudian bentuk iringannya mau seperti apa? Temponya nanti seperti apa, termasuk tarian lembut kah atau tarian yang ekspresif seperti itu. Kemudian adanya kostum tari dan tata rias. Untuk lebih menghayati, menyampaikan pesan yang ada di tari, kita membutuhkan kostum, baju, dan tata rias atau make up yang sesuai. Misalkan kita ingin tari kidang ya, tari anak-anak kidang, tapi make upnya seperti tari gambyong, tari orang dewasa, kan nggak cocok. Harus disesuaikan antara kostum dan tata riasnya. Dan yang terakhir ada pola lantai. Jadi untuk mempermanis gerakan tarian kalian itu harus ada pola lantainya, jadi nggak terkesan monoton. Oke, selanjutnya kita membahas keunikan tari daerah. Nah, contohnya di sini teacher mengambil tari Jawa. Nah, dia gerakannya seperti apa? Oh, ternyata gerakannya cenderung halus, lembut, penuh makna. Iringannya bisa menggunakan gamelan ya. Sebagian besar iringannya menggunakan gamelan. Jadi dari setiap daerah itu nanti kita bisa melihat keunikan masing-masing tari. Ya. Kemudian dari tari Bali, dia gerakannya lebih ekspresif ya, terutama pada gerakan mata atau yang biasa disebut dengan slided. Terus memakai kostum dengan warna yang lebih mencolok. Kemudian ada tari Sumatera, memiliki gerakan ritmis, terutama gerak kaki, dan kostumnya lebih tertutup daripada tari-tarian yang sebelumnya. Keragaman karakteristik di sekolah. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik individu, baik ketika bermain maupun belajar bersama. Seperti halnya lingkungan keluarga, keragaman karakteristik individu juga dapat dilihat dari 1. Ciri fisik seperti bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, serta berat badan. 2. Keragaman agama dan suku bangsa. 3. Keragaman sifat. 4. Keragaman favorit atau kesukaan. B. Manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan. 2. Mempererat rasa persahabatan, saling membutuhkan dan bekerja sama. 3. Menciptakan kerukunan dan kebersamaan antar warga sekolah. 4. Menambah wawasan dengan adanya keberagaman. 5. Menciptakan toleransi dalam keberagaman. Unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah unsur-unsur yang ada di dalam suatu cerita. Ada apa saja unsur intrinsik itu? Kita akan lihat. Ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar atau setting, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Hari ini kita khusus akan membahas tentang tokoh dan penokohan. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Tokoh atau lakon atau pelaku adalah seseorang yang berperan dalam suatu cerita. Seseorang di sini bisa saja tokoh hewan atau tumbuhan dalam cerita fabel atau mitos. Contohnya, tokoh semut dalam cerita Semut dan Belalang. Penokohan atau perwatakan adalah gambaran sifat atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Hal ini bisa dilihat dari gambaran yang diberikan penulis berupa cerita, dialog, atau kebiasaannya. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar.
Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang muncul beberapa kali saja. Tokoh latar adalah tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Berdasarkan perwatakan, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik atau tokoh yang berkepribadian baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat atau tokoh yang berkepribadian tidak baik. Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Cerita kisah Ni Timun Mas dan Air Lantang Hidung. Dahulu kala hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang cantik jelita, bernama Ni Timun Mas. Setiap hari ibunya pergi ke sawah. Letak rumah mereka berjauhan dengan para tetangga. Demi keamanan anaknya, sang ibu biasanya akan bernyanyi saat pulang agar Ni Timun Mas membukakan pintu. Ibu Timun Mas bernyanyi, "Timun Mas, bukalah pintu sejenak, ibu sudah pulang dari menuai padi." Suatu hari saat ibunya berada di sawah, seorang raksasa bernama Air Lantang Hidung datang melintasi rumah Timun Mas. Raksasa ini sedang mencari makan. Ia pun mengguncang-guncang pintu. Timun Mas yang ketakutan tidak berani keluar. Air Lantang Hidung pun pergi. Tak lama kemudian, sang ibu pun pulang. Ni Timun Mas menceritakan semuanya. Sang ibu yang ketakutan mewanti-wanti Timun Mas agar tidak membukakan pintu apabila mendengar orang lain menyanyikan lagu yang sama dengan yang biasa ia nyanyikan. Keesokan harinya, Air Lantang Hidung datang lagi dan melakukan hal yang sama. Karena tidak dibukakan pintu, ia pun bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama sang ibu pun pulang dan menyanyikan lagu agar Timun Mas membukakan pintu. Air Lantang Hidung pun mengetahui rahasia mereka. Esoknya Air Lantang Hidung pun datang lagi dan menyanyikan lagu tersebut. Timun Mas melupakan nasihat ibunya dan membukakan pintu. Air Lantang Hidung pun segera membawa Ni Timun Mas ke tempat persembunyiannya. Saat pulang, sang ibu menyadari bahwa anaknya telah dibawa oleh Air Lantang Hidung. Ia pun menangis terseduh-seduh. Setiap hari ia pergi mencari anaknya. Suatu hari dalam perjalanan mencari Ni Timun Mas, sang ibu bertemu dengan beberapa hewan. Hewan-hewan tersebut adalah tikus, ular, kucing, dan dugi. Sang ibu merasa kasihan dan memutuskan membawa hewan-hewan tersebut pulang ke rumah. Semua binatang merasa iba kepada sang ibu yang menangis setiap hari hingga memutuskan untuk membantu sang ibu membebaskan Ni Timun Mas. Ular menjadi petunjuk jalan sebab ia mengetahui rumah Air Lantang Hidung. Kucing mengawasi gerak-gerik raksasa selagi ia tertidur, dan tikus menggigit tali kurungan Ni Timun Mas. Air Lantang Hidung tersadar dan hendak mengejar Ni Timun Mas. Segera saja ular dan dugi menghadang Air Lantang Hidung. Air Lantang Hidung pun jatuh dan menyerah. Berkat pertolongan hewan-hewan tersebut, akhirnya Ni Timun Mas dapat pulang kembali ke rumah dengan selamat. Cerita asal-usul Candi Prambanan. Dahulu kala, di desa Prambanan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Ia mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Suatu ketika, Prambanan dikalahkan oleh kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Prabu Baka gugur di medan perang.
Bandung Bondowoso kemudian menempati istana Prambanan. Melihat putri dari Prabu Baka sangat cantik jelita, Bandung Bondowoso berencana untuk mempersunting Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang telah menyebabkan ayahnya gugur di medan perang. Karena itu, ia mencari akal untuk menolaknya. Lalu, ia mengajukan syarat untuk dibuatkan 1000 buah candi dan 2 buah sumur yang dalam. Semuanya harus selesai dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan Roro Jonggrang. Ia meminta pertolongan kepada ayahnya dan mengerahkan bala bantuan berupa makhluk gaib untuk membantunya menyelesaikan pembuatan candi pada hari yang sudah ditentukan. Pukul 4 pagi hanya tinggal 5 buah candi yang belum selesai dan kedua sumur yang hampir selesai. Mengetahui 1000 candi telah hampir selesai, Roro Jonggrang ketakutan. Apa yang harus kulakukan untuk menghentikannya? Pikirnya cemas. Akhirnya Roro Jonggrang pergi membangunkan gadis-gadis di desa Prambanan dan memerintahkan untuk menghidupkan obor-obor dan membakar jerami, memukulkan alu pada lesung dan menabur bunga-bunga yang harum. Suasana saat itu menjadi terang dan riuh. Semburat merah memancar di langit dengan seketika. Ayam jantan pun berkokok bersaut-sautan. Mendengar suara itu, bala tentara Bandung Bondowoso segera meninggalkan pekerjaan. Mereka menyangka hari telah pagi dan matahari akan segera terbit. Pada saat itu hanya tinggal sebuah candi yang belum dibuat. Bandung Bondowoso sangat terkejut dan marah menyadari usahanya telah gagal. Dengan kesaktian yang dimiliki oleh Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang pun berubah menjadi sebuah arca untuk melengkapi candi yang belum selesai. Batu arca Roro Jonggrang diletakkan di dalam ruang candi yang besar. Hingga kini, candi tersebut disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Sementara itu, candi-candi di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu atau Candi 1000, meskipun jumlahnya belum mencapai 1000. Kemegahan Candi Prambanan menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Sendra tari adalah cerita yang disajikan dalam bentuk tarian tanpa adanya dialog dan diiringi oleh musik. Contohnya adalah sendra tari Ramayana dipentaskan secara rutin di panggung terbuka pada saat musim kemarau dengan latar Candi Prambanan. Sendra tari termasuk tari berkelompok, yaitu tarian yang dilakukan lebih dari 2 orang. Iringan tarian berupa lagu yang dapat membangun suasana dalam sebuah tarian. Berikut adalah sebuah tarian yang menggunakan gerak tari daerah dengan iringan lagu Burung Kutilang. Coba ikuti langkah gerak tarian tersebut. Untuk memperindah tarian, kalian bisa menggunakan kostum tari berupa selendang, kain, dan sedikit tata rias wajah. Sebelum kita memperagakan tari Burung Kutilang, marilah sama-sama kita pelajari gerakan tarian Burung Kutilang terlebih dahulu. Gerakan pertama yaitu gerakan ujung selendang ke atas dan ke bawah, kaki berjinjit dan kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Lakukan sampai hitungan ke-8. Gerakan yang kedua yaitu gerakan tangan ke depan dan ke belakang. Kaki tidak lagi berjinjit, posisi kaki agak menekuk, kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Lakukan sampai hitungan ke-8. Gerakan ketiga yaitu gerakan meletakkan kedua tangan di pinggang, kepala mengangkat dan menunduk. Lakukan sampai hitungan ke-4. Gerakan keempat adalah kelompok tari membentuk lingkaran.
kaki berjinjit. Gunakan tangan kiri sebagai pusatnya. Tangan kanan digerakkan naik turun seraya memegang ujung selendang. Lakukan sampai hitungan keempat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi hari ini dapat mudah kalian pahami dan dapat menjadi ilmu bagi kalian. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf, dan terakhir Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak belajarnya.